Assalamualaikum Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya Dr. Rahayu. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang bangkit setelah keputusan besar, membangun ulang diri yang sempat hilang. Ada fase dalam hidup yang tidak banyak orang ceritakan. Fase setelah keputusan diambil. Fase ketika perdebatan sudah selesai, tangisan sudah reda, dan semua orang mulai kembali pada rutinitasnya. Namun di dalam diri Anda, semuanya belum benar-benar tenang. Entah Anda memilih bertahan dengan komitmen baru, atau memilih melepaskan demi kesehatan jiwa, keputusan besar selalu meninggalkan ruang kosong. Dan ruang kosong itu tidak bisa langsung diisi. Ia harus dipahami, dirasakan, diterima. Karena membangun ulang diri sendiri bukan tentang terlihat kuat di luar, melainkan tentang berdamai dengan perubahan yang terjadi di dalam. Bagian 1. Keheningan setelah badai. Setelah keputusan besar, seringkali muncul keheningan yang aneh. Jika Anda memilih bertahan, mungkin suasana menjadi lebih canggung dari biasanya. Ada jeda-jeda dalam percakapan, ada usaha yang terasa tidak alami, ada hati-hati yang berlebihan. Jika Anda memilih melepaskan, mungkin rumah terasa lebih sepi, rutinitas berubah. Hal-hal kecil yang dulu biasa, kini terasa asing. Keheningan ini normal, namun banyak orang panik ketika merasakannya. Mereka mengira keputusan yang diambil salah, hanya karena suasana belum nyaman. Padahal, kenyamanan bukan datang seketika. Ia tumbuh perlahan, seiring kita memberi waktu pada diri untuk menyesuaikan. Bagian 2. Jangan langsung menuntut diri terlihat kuat. Satu kesalahan umum setelah keputusan besar adalah merasa harus segera terlihat baik-baik saja. Seolah-olah kita harus membuktikan bahwa keputusan kita benar. Seolah-olah tidak boleh ada keraguan. Seolah-olah tidak boleh ada sedih. Padahal manusia tidak bekerja seperti itu. Anda boleh ragu. Anda boleh menangis. Anda boleh merasakan kehilangan, bahkan ketika Anda tahu keputusan itu tepat. Kedewasaan bukan tentang tidak merasakan apa-apa. Kedewasaan adalah berani merasakan semuanya tanpa menyangkalnya. Bagian 3. Mengenali diri yang sempat terabaikan. Seringkali dalam hubungan panjang, kita perlahan menyesuaikan diri, menyesuaikan jadwal, menyesuaikan keinginan, menyesuaikan prioritas. Dan tanpa sadar, ada bagian diri yang tertinggal. Setelah keputusan besar, inilah saatnya Anda bertanya, apa yang dulu saya sukai tapi berhenti saya lakukan? Apa yang dulu membuat saya merasa hidup? Kapan terakhir kali saya merasa benar-benar menjadi diri sendiri? Membangun ulang diri bukan berarti menjadi orang baru, tetapi mengingat kembali siapa Anda sebelum terlalu banyak berkompromi dengan perasaan sendiri. Bagian 4. Jika Anda memilih bertahan. Jika Anda memilih bertahan, membangun ulang diri berarti tidak kembali ke pola lama. Artinya, tidak lagi menekan perasaan, tidak lagi takut bicara, tidak lagi membiarkan kebutuhan Anda diabaikan. Hubungan yang diperjuangkan harus tumbuh dengan kesadaran baru. Bertahan bukan kembali ke zona nyaman lama. Bertahan adalah menciptakan versi hubungan yang lebih sehat dari sebelumnya. Namun ini butuh dua pihak. Jika hanya satu yang berubah, maka perlahan luka lama bisa kembali. Bagian 5. Jika Anda memilih melepaskan. Jika Anda memilih melepaskan, membangun ulang diri berarti belajar berdiri tanpa sandaran lama. Awalnya mungkin terasa goyah. Rasa sepi datang tiba-tiba. Kenangan muncul tanpa diundang. Namun di balik itu semua ada ruang baru yang perlahan terbuka. Ruang untuk mengenal diri tanpa tekanan, membangun rutinitas baru, membentuk makna hidup yang lebih personal. Kesepian bukan musuh, ia hanya ruang yang belum diisi dengan hal-hal yang menumbuhkan. Bagian 6. Memaafkan diri sendiri. Satu hal penting yang sering terlewat adalah memaafkan diri sendiri. Memaafkan diri karena mungkin terlalu lama bertahan. Memaafkan diri karena mungkin terlalu cepat pergi. Memaafkan diri karena tidak sempurna dalam mengambil keputusan. Anda membuat keputusan dengan kapasitas yang Anda miliki saat itu.
dan itu sudah cukup. Bagian 7. Tumbuh perlahan bukan terburu-buru. Perubahan besar tidak perlu dibuktikan dalam seminggu, tidak perlu dipamerkan dalam sebulan. Pertumbuhan yang sehat itu pelan, kadang hampir tidak terasa, namun stabil. Fokuslah pada kebiasaan kecil, tidur cukup, menjaga tubuh, berbicara jujur, memberi ruang untuk emosi. Hal-hal sederhana ini membangun fondasi diri yang lebih kuat dari sebelumnya. Saya ingin menutup episode ini dengan satu kalimat yang mungkin bisa Anda simpan. Keputusan besar tidak mengubah hidup dalam semalam, tetapi keberanian untuk mengambilnya mengubah arah hidup selamanya. Anda mungkin belum merasa sepenuhnya kuat hari ini, namun Anda sudah jauh lebih sadar daripada sebelumnya. Dan kesadaran adalah awal dari kebangkitan. Saya Dr. Rahayu. Terima kasih sudah berjalan sejauh ini bersama saya.